Aku belum pernah ngomong di vlog manapun. It crossed my mind couple of times to leave Tyson. Hi guys, I Komedo. Happy New Year. Testing. Penuh dengan perjuangan. Jadi kalau bisa dirangkum satu kata 2020 dalam pernikahan aku sama Tyson, the word definitely berjuang. Karena mungkin walaupun banyak orang melihatnya pernikahan kami itu kelihatan sangat harmonis di luar, tapi sebetulnya banyak sekali perjuangan yang terjadi di dalamnya, terutama di tahun 2020. So ya, 2020 adalah tahun yang penuh dengan perjuangan. I have to learn where I put my energy to what's more important, atau what's not important. The hardest part, oke, kalau banyak orang bilang menikah dengan orang bule itu asik, menyenangkan. Yes, it's true. Tapi banyak juga hal-hal yang harus diperjuangkan. Karena yang pasti aku yang hadir dan datang, tumbuh besar dari budaya orang Batak tentu sangat berbeda dengan budaya orang Australia. Dan ini juga banyak sekali terkadang memberikan benturan dan juga gesekan, termasuk dalam bagaimana kami membesarkan anak, termasuk dalam cara kami solving the problems gitu. Tapi buat aku, pada saat kita punya purpose yang sama, ingin menikah, of course for lifetime, ya, it's not only for 3 months, it's not only for a couple of years. Buat aku yang paling penting adalah stick to the commitment, ingat dengan janji awal kita, dan melewati apapun challenges, ya, tantangan apapun dalam gesekan rumah tangga kami. Semuanya sebenarnya bisa dilewati bersama. Cuma kadang-kadang karena perspektif cara melihat masalah yang berbeda, karena aku dibesarkan dengan value yang berbeda, Tyson dibesarkan dengan value yang berbeda. So sometimes bukan karena kami ingin saling menyakiti, tapi kami tidak sadar bahwa kadang-kadang kami ingin membenarkan nilai-nilai yang menurut kami benar. Karena dari kecil kami percaya bahwa nilai itu aja yang benar, dan itu kadang-kadang bisa menjadi benturan gitu. Tapi sekarang ini it's a lot better dibandingin di tahun-tahun awal pernikahan. But I believe that nggak ada 5 tahun pernikahan and then after that it's gonna be easy. Tiap tahun itu adalah tahun dimana aku belajar mengenai Tyson dan Tyson belajar mengenai aku. So every year is actually a learning process for each of us. Saya pikir bisa pindah ke beda tempat, tapi tidak akan jauh-jauh dari istri sama anak. Yaudah, saya udah pikir bisa untuk mungkin 1 bulan atau 2 bulan, karena Melanie sama saya dulu kita akan bertengkar terlalu sering, dan saya pikir bisa, dan saya sewa kos-kosan. Aku belum pernah ngomong di vlog manapun. Basically, maybe it's gonna be the first time I'm gonna share about this. Tapi sebetulnya tahun 2020, it crossed my mind couple of times to leave Tyson. Bukan divorce, bukan bercerai, tapi just to leave him, to split up for a while. Karena itu tadi, I always impressed with my husband's character, karena Tyson itu adalah orang yang sangat-sangat hampir tidak pernah mengucapkan kata not even berpisah gitu. Mungkin tahun 2020 akhirnya dia mengucapkan sekali, he was thinking to get a course untuk being away for a while from me and kids. Tapi aku sendiri tuh orangnya kadang-kadang lebih temperamental. Aku couple of times bilang bahwa I want to leave him gitu, which is not good. Dan 2020 ini karena kami keep arguing consistently, jadi itu membuat aku, it crossed my mind in almost serious way untuk sepertinya for a while I just want to leave him, maybe bring kids gitu. Because I thought at that time, tahun 2020 ini aku berpikir bahwa kayaknya I think I'm gonna be happier without him around me, which is not true. Aku percaya itu adalah siasat si iblis juga untuk bikin aku berpisah dari orang yang dimana aku sudah berjanji sama Tuhan untuk saya hidup semati sama dia. Tapi saat itu aku ngerasanya bahwa I deserve to feel happier, dan being around with him, it
makes me drowning, it makes me sad, it makes me not having things that I supposed to have. I feel like I've been working quite hard and I deserve, to get happiness. That sometimes I expect all things from my husband, but it didn't happen. Jadi yang aku percaya adalah saat itu aku mendengarkan siasat si iblis untuk berpikir bahwa kayaknya banyak orang kok yang saat berpisah dari pasangannya mereka justru jauh lebih happy gitu. And I deserve that gitu. Ya, that crossed my mind. Luckily, puji Tuhannya tidak sampai dilakukan. Itu tidak baik untuk keluarga. Tuhan tidak senang seperti itu. Mungkin istri tidak mau saya bisa masuk lagi ke rumah. Pokoknya terlalu banyak negatif daripada yang positif. Of course, aku berusaha untuk mengingat bahwa I made commitment in front of God with this guy, with Tyson 10 years ago. Dan dalam 10 tahun saya menikah, mungkin Tyson itu bukan laki-laki yang selalu bisa memanjakan saya secara financially, tapi saat dia punya uang, dia selalu berusaha untuk bikin saya happy sebagai istrinya. Dan 10 tahun saya menikah, saya pernah share di salah satu vlog bahwa saya tidak pernah dibuat susah hati karena dia being unfaithful with me. Kalaupun kami ribut, berantem, it must be because different character, different opinion, tapi gak pernah masalah dia nakal sama perempuan lain. So I'm thankful for that. So finally, ini dia, saya bersyukur karena COVID juga. Walaupun banyak orang berpikir saat saya dapat COVID itu, wow kasihan banget Kak Melanie. Tapi at that time juga saya ngerasa, why God, why I have to struggling with COVID, padahal aku termasuk orang yang cukup sehat. Ternyata setelah sekarang I look back, saya super grateful, bersyukur sama Tuhan diizinkan melewati tahap dimana saya harus berjuang dengan COVID. Because at that time, I could see that the true color of my husband. Even though kami banyak cekcok berantem sebelum COVID itu terjadi, tapi saat saya terpapar dengan COVID, saya melihat banget bagaimana suami saya setia. Dan he was willing to take the risk. Dia bilang, saya kalau diperbolehkan sama tenaga kesehatan, sama dokter-dokter, it's okay, I just want to be with you in the hospital, I take the risk. Kalaupun saya akan terpapar, it's okay. Tapi he knows that I was very sad at that time. I never being alone on my own. Dan dia bilang, it's okay, kalau diizinkan, I just want to be in the hospital and give you a company. Saya cinta banget untuk istri saya. Hati dia hampir selalu rendah hati. She's very funny, selalu lucu. Tyson itu orang yang sangat komit dengan apa yang sudah dia ambil dalam hidupnya. 11 years ago, 10.5 years ago, dia komit untuk meninggalkan negaranya Australia for being with me here and make a family with me. Dan tidak pernah sekalipun dia regret with his decision. Walaupun kadang-kadang kalau lagi berantem aku suka bikin, ya suka keluar dari kata-kata dari mulut aku bilang, udah lo balik aja ke Australia gitu, udah lo gak usah di Indonesia lagi gitu. But he never following through the actions for what I asked him gitu. And dia hampir gak pernah, walaupun kami sudah panas banget dalam hubungan rumah tangga kami, hampir tidak pernah dia mengucapkan kata dia ingin bercerai. So what I impressed about him adalah dia itu laki-laki yang sangat komit dengan apa yang sudah dia ambil dalam hidupnya. Saya tidak suka kalau Melanie bilang sesuatu tentang lebih sakitin hati, kayak bukan general tapi lebih spesifik. Saya tidak suka Melanie ngomong sesuatu sakit hati saya. Tapi bukan umum, lebih spesifik. Sebenarnya sih bukan hal yang buruk ya, tapi kadang-kadang dia tuh selalu banget pengen spend quality time. He loves talking with me, which is good thing. Many wives actually
wanting same thing from their husbands, tapi mungkin malah kadang-kadang suaminya yang nggak punya waktu untuk ngobrol bersama dengan istrinya. Tapi kadang-kadang karena aku tuh capek, sometimes I found been annoying gitu. Kalau Tyson ngajak ngomong terus, and then he wants to play cards, he wants to play, he just trying to make conversation with me gitu. Tapi I realize now bahwa at the end of the day, saat nanti kami tidak sama-sama lagi, I don't wanna regret, the opportunities yang Tuhan berikan untuk bisa spend time together gitu. Menurut saya untuk marriage oke, atau mau maju lebih, harus melakukan yang hal kecil sering. Misalkan tell your spouse that you love him or her every day. Atau the thing that you do, yang hal spesifik untuk marriage kamu, do that often. Okay, mungkin peluk, mungkin 10 menit bicara bersama, itu paling penting. Dan cuman 2 hal saya pikir untuk marriage that you should always stay with your husband or your wife. 2 things that would only separate Melanie and I. Kalau if it were like that, which is pukul atau selingkuh. Dan dua-duanya itu kalau sudah jadi, you can work it out, tapi harus tahu caranya. Tapi for me itu cuma 2 hal. Untuk saya itu satu untuk selamanya, bukan karena my beautiful wife, karena I made a promise to God. Janji sama Tuhan, ini istri saya buat hidup. Banyak orang yang mungkin kadang-kadang sama seperti aku sih. Mungkin kalau aku suaminya bukan Tyson ya, bukan orang yang fully committed to marriage seperti Tyson, mungkin aku juga udah berpisah dari tahun-tahun awal gitu ya. Tapi satu hal yang aku belajar dari Tyson adalah saat hantaman itu datang, take as much time as you need. But the word give up is not on your vocabulary. Aku belum bisa, tapi aku belajar dari dia untuk tidak mudah mengeluarkan kata aku pengen pisah sama kamu, aku pengen cerai sama kamu, aku pengen udahan sama kamu. I will give up on this marriage. Aku berusaha, masih belajar, dan aku belajar dari Tyson tentang hal itu. So, resep dari pernikahan adalah prioritas. Karena prioritas itu menunjukkan apa yang kita taruh penting dalam hidup kita. Mungkin kalau tahun-tahun kemarin prioritasku lebih banyak kepada pekerjaan, mengejar karirku, karena pastinya buat aku itu adalah hal yang penting. Tahun ini PR-ku adalah bersama dengan suamiku membuat prioritas bahwa rumah tangga itu harus di atas pekerjaan. Karena rumah tangga itu jauh lebih penting daripada pekerjaan pastinya. Karena itu yang juga salah satu misi yang Tuhan juga letakkan di hati aku dan juga Tyson. Jangan sampai doa aku adalah aku sukses dalam karir tapi aku gagal dalam rumah tangga. It's not easy, that is why I said I'm still learning each day. Tapi tahun ini pengen punya prioritas yang lebih, selain untuk pekerjaan, kesehatan, juga untuk memupuk perasaan cinta itu untuk selalu berbunga, selalu berbuah, dan orang bisa menikmati buahnya, orang bisa menikmati kecantikan bunganya, bukan bunga palsu. I'm not insecure. I have a job. I do the best that I can to help my family. I love my family and support my family as best as I can. And I'm grateful for bersyukur untuk Tuhan, kasih pekerjaan. You cannot please everyone. Being a leader, sebagai pemimpin, leader of the family, itu bukan selalu tentang uang. Itu bisa kasih contoh bagus ke istri atau anak, untuk segala macam, banyak hal. So don't always think untuk uang sebagai suami harus earn the most money. Ada beberapa banyak suami udah kaya sekali tapi istri bercerai sama dia. Atau
ya pokoknya jangan pikir terlalu tentang uang. Karena uang itu bisa bikin marriages lebih sering berantem dan bisa bercerai just from uang. We build together, we don't build sendiri. A marriage is two. It's not a 50-50, it's 100-100. So don't quit on your marriage dan understand sebagai suami memang harus punya pekerjaan, harus punya, gak boleh malas. Yang penting kamu pakai usaha the best that you can. Aku percaya bahwa pada saat Tyson memutuskan untuk meninggalkan Australia, dia tahu betul bahwa di Indonesia he's going to struggle with finding the right job gitu, beda dengan pada saat dia di Australia. But he made that sacrifice for my career. So I always remember that. Walaupun sekarang mungkin Tyson tidak bisa earning as much money as I earn so far, tapi aku percaya bahwa pada saat kami disatukan sama Tuhan, bahwa kalaupun Tuhan memberkati aku dengan pekerjaan yang lebih, itu adalah it's not only my money, it's not Tyson's money, but it's our money. Cuma salurannya aja, jalannya aja mungkin lewat aku saat ini. But I was telling Tyson the same thing, bahwa there is nothing impossible in God, bahwa mungkin saat ini saya menjadi breadwinner, saya menghasilkan uang lebih, tapi bukan tidak mungkin dalam 2-3 tahun ke depan kalau Tuhan mau, Tyson bisa menghasilkan uang lebih. He can be the breadwinner in the family. Tapi my homework adalah, even though I earn more money than my husband, my homework is trying to submit with him even though he doesn't earn as much money as I earn. Karena itu PR saya adalah patuh pada kamu, itu adalah perintah Tuhan. And I'm still struggling doing that. I pray that I can do better. I'm not perfect, but I'm always willing to be a better person each day. And you know that for sure. I love you and I love us. Melanie, you are my best friend, you are my wife. You make me cry, you make me laugh, every emotion. And I'm so grateful, saya sangat bersyukur to have you as my wife. We are blessed to have each other. And minta maaf untuk saya, untuk 2020. And I will always be there to wipe your tears and to give you the juara satu untuk perempuan suka pijat, paling suka pijat di Indonesia. I love you dearly. I love you very much. You know that. Even though sometimes I'm not as expressive as you are. Aku tuh orang yang gak se-ekspresif kamu untuk menggambarkan perasaan sayang aku sama kamu. Tapi you know that everything that I've done, everything that I will do, everything that I'm doing, everything is because I love you and I love our kids. And yeah, I want to give a better effort for our family. I'm sorry that on 2020 maybe I was focusing more for my jobs and for our family. Karena aku percaya bahwa cinta aja seperti aku bilang itu gak cukup. We need to give pupuk, we need to give water. Kita harus airin cintanya, kita harus kasih pupuk yang terbaik buat cinta kita, supaya rumah tangga ini saat storm atau badai itu datang, dia akan punya fondasi yang kuat. Oke, dia akan goyang sebentar, tapi dia nggak akan sampai jatuh. Dan tantangan apapun, kita bisa kuat handle all the storms together. Happy New Year 2021. Semoga damai Tuhan selalu bersama dengan kita dalam setiap rumah tangga. Aku berdoa, Tyson juga berdoa, semoga semua yang menyaksikan, apapun tantangan dalam rumah tangga, remember, never give up on your marriage. Yes, I'm in for that. Because we made commitment, we made the promise not only to the people that watch us at that time at the party, or we're not only making promise to our spouse, it's not only about ceremony, but we made promise to God. Bye guys, thank you so much for watching. God bless you. Bye.